Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta memudahkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan mengijazahkan sholawat ghauthuz zaman. Adapun syarat daripada sholawat ghauthuz zaman ini antara lain a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ja'alni fi qalbil insanil kamil wa habibuhu fiyya wa arifni bi ghausiz zamani wa a'wanihi wa hassin adabi ma'ahum zahira wa batina wa aghithni bihim fi umuril ilm wad din wad dunya wal akhirah wa khadimni bi khatimatis sa'adati wal husna walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian syarat daripada sholawat ghauthuz zaman. Adapun artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat salam serta keberkahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan jadikanlah aku berada pada hati manusia yang sempurna
dan jadikanlah kecintaannya ada pada hatiku, dan berikanlah pengetahuan kepada aku tentang keberadaan wali Ghausuz Zaman beserta para penolong-penolongnya, dan baguskanlah adabku beserta mereka, para penolong wali Ghausuz Zaman, baik adab secara zahir maupun batin, dan tolonglah aku dengan mereka di dalam semua urusan-urusan ilmu, agama, dunia, serta akhirat. Dan akhirilah aku dengan akhir yang bahagia dan husnul khatimah. Dan segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala yang menguasai semua alam. Demikian arti daripada salawat Ghausuz Zaman. Adapun faidah daripada salawat Ghausuz Zaman, yaitu agar dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar dekat dengan para waliullah, agar memiliki akhlak yang mulia, disenangi seluruh makhluk, serta mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, agar husnul khotimah, dan masih banyak yang lain. Demikian fadilah yang khusus daripada Ghausuz Zaman. Adapun fadilah daripada membaca salawat secara umum, dikatakan di dalam sebuah hadis, qila ya Rasulullah ja'altu lak salati kulluha qal idza tukfa hammuka wa yughfaru dzanbuk. Seorang pria berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku haturkan segenap salatku kepadamu. Beliau menjawab, kalau begitu keinginanmu tercukupi dan dosamu terampuni. Takhrijul hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani. Sementara versi lain menyebutkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Namun kedua versi hadis tersebut bersumber dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berstatus hasan sahih, sementara Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini berstatus sebagai sahih. Hadis dengan makna yang sama pun diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Adapun redaksi lengkap dari hadis ini adalah sebagai berikut. Perawi bercerita, ketika seperempat malam berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, wahai sekalian manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah. Tiupan sangkakala pertama yaitu kematian telah datang, diikuti tiupan sangkakala kedua yaitu kebangkitan kembali. Telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya. Telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya. Ubay bin Ka'ab kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku ingin banyak-banyak bersalawat kepada Anda. Lalu berapa banyak sholat yang sebaiknya aku haturkan kepada Anda? Kemudian beliau menjawab, terserah kamu. Lalu aku bilang, seperempat. Beliau menukas, terserah kamu. Tapi jika kamu hendak menambahkan, maka akan lebih baik lagi. Lalu aku bilang lagi, setengah. Beliau menukas, terserah kamu. Akan tetapi jika kamu mau menambahnya, maka akan lebih baik lagi. Kemudian akhirnya aku bilang, aku haturkan segenap salawat kepada Anda. Lalu beliau menjawab, idzan tukhfa hammuka wa yughfaru dzanbuk. Jika demikian, maka keinginanmu tercukupi dan dosamu terampuni. Dalam riwayat lain versi Imam Ahmad diredaksikan bahwa seorang pria datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian berkata, wahai Rasulullah, menurut Anda bagaimana jika aku haturkan segenap salatku pada Anda? Lalu kemudian beliau menjawab, idza yakfikallahu ta'ala ma'hammak min amrid dunyaka wa akhiratak. Jika demikian halnya, maka Allah Ta'ala akan mencukupimu dari perkara yang diinginkan olehmu, baik itu yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Imam Al-Mundhiri berkomentar bahwa sanad ini sebagai jayyid.
Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dengan sanad hasan dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya seorang pria berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengaturkan sepertiga sholatku kepadamu?" Kemudian beliau menjawab, "Boleh saja jika kamu mau." Ia menimpal, "Bagaimana jika 2/3?" Lalu kemudian beliau menjawab, "Boleh saja jika kamu mau." Ia berkata lagi, "Bagaimana jika seluruh sholatku?" Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzan yakfikallahu ma ahammak min amri dunyaka wa akhiratak." Jika demikian halnya, maka Allah Ta'ala akan mencukupimu dari perkara yang menjadi keinginanmu, baik itu yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Mana hadis tersebut, lafaz ja'altu lak salati kulluha, yang bermakna aku haturkan segenap sholatku kepadamu. Yang dimaksud sholat di sini adalah doa, termasuk di dalamnya sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sholat dalam artian ritual yang memiliki bacaan dzikir maupun rukun. Lafaz idza tukfa hammak wa yughfaru dzanbuk. Jika demikian keinginanmu tercukupi dan dosamu terampuni. Kedua anugerah ini merupakan gabungan kebaikan dunia dan akhirat. Sebab barang siapa yang telah dicukupi oleh Allah Ta'ala dari segala keinginannya, maka ia praktis selamat dari cobaan dunia dan bencana. Sebab setiap cobaan jelas mempengaruhi pikiran, meski sekecil apapun. Dan barang siapa yang dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, maka ia selamat dari cobaan dan bencana akhirat. Sebab tidak ada yang dapat menimbulkan bencana di akhirat kelak bagi seorang hamba kecuali dosa-dosa yang dilakukannya. Dikatakan di dalam hadis yang lain, "Aktsiru minas sholati alayya yaumal jumu'ati fa inna sholatakum ma'rudhah alayya." Perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat, sesungguhnya sholat atau doa kalian diperlihatkan kepadaku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Hibban dari jalur Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Selain daripada itu, hadis dari sumber yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Mustadnya. Sementara Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak menyatakan bahwa hadis tersebut sebagai sahih bersama Imam Ibnu Hibban. Adapun redaksi lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol, min afdali ayamikum yaumul jumu'ah fi khuliqa Adam wa fihi qubidha wa fihi nafkhah wa fihi nafkhatu tsani wa fihi sa'qah fa ankthiru alayya min salati fi fa inna salatakum ma'rudah alayya." Faqalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu alaik salatuna wa qad amirata ya'ni wa qad balit. Qala inna Allah azza wa jal haramallah harama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya salawatullah alaihim. Seutama-utama hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari tersebut Nabi Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga tiupan sangkakala kedua dibunyikan. Dan pada hari itu pula kejutan pasca kebangkitan terjadi. Maka berbanyaklah sholawat kepadaku pada hari tersebut. Sesungguhnya sholawat atau doa kalian diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana doa kami diperlihatkan kepada Anda sementara Anda telah hancur dimakan tanah?" Kemudian beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasad para nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Hadis dengan makna yang sama diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam sanad dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fi yaumil jumu'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli jum'ah
faman kana aktsaruhum alaya salata aqrabuhum minni manzilah. Perbanyaklah sholawat kepada aku pada setiap hari Jumat. Sesungguhnya sholat atau doa umatku diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak sholawatnya kepadaku, maka dialah yang paling dekat posisinya denganku. Makna hadis ini menjelaskan bahwa sholawat yang diucapkan setiap hari Jumat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipajang di hadapan beliau. Di samping itu, sebelumnya kami sebutkan hadis, tidak ada seorang pun yang membaca salam kepadaku kecuali Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku bisa menjawab salamnya. Serta hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat pelanglang buana yang bertugas menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Ringkas kata, semua sholawat dan salam yang dihaturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada beliau, baik yang dilakukan pada hari Jumat maupun hari-hari biasa. Bisa saja sholawat dan salam yang dihadapkan kepada beliau merupakan nilai tambah tersendiri dan tidak sekedar penyampaian dan pelaporan biasa. Dan hal itu menjadi salah satu keistimewaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Demikian penjelasan daripada fadilah membaca sholawat. Semoga menjadi motivasi bagi para mustami untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang salah. Hal tersebut berasal dari kebodohan saya. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlaghuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.